Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Yang dimana di malam yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa duduk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa kita menuntut ilmu. Fa'lam, ketahuilah dan ilmuilah bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita senantiasa bermajelis ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nanti yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita semua. Terutama 3 pertanyaan yang wajib bagi kita semua untuk senantiasa kita mempunyai ilmu dan keyakinan terhadap hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan seseorang ke negeri akhirat, ketika seseorang berpindah dari negeri dunia menuju ke negeri akhirat, sudah sampai waktu batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan dimasukkan ke liang kubur. Dan disitulah ilmu yang selama ini di dunia kita pelajari akan bermanfaat bagi kita. Ilmu yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di situ kita akan merasakan nikmat dengan ilmu tersebut. Ketika seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, "Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyuka?" 3 pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabbmu? Dan apa agamamu? Dan siapa Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadamu? Dan kita telah sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mereka menjawab pertanyaan tersebut. Mereka hanya terbagi menjadi 2. Orang-orang yang mereka betul-betul punya ilmu dan punya keyakinan, dan mereka amalkan ilmu dan keyakinan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan bisa menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dini Islam. Dan agamaku adalah merupakan agama Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tegas dan mereka akan menjawab, dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Sedangkan orang-orang yang mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala setengah-setengah, hanya ikut-ikut. Bahkan orang yang mereka nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kebingungan dan mereka akan menjawab ha la adri. Kalimat bingung, kalimat yang menunjukkan ketidaktahuan. Kemudian orang tersebut mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya cuma sami'tun nas yaqul. Saya cuma mendengar manusia berkata siapa Rabbku. Manusia berkata bahwasanya agamaku Islam. Manusia berkata bahwasanya Nabiku Muhammad. Fakultuhu. Maka aku katakan dan aku ikut-ikut. Tanpa betul-betul mengilmui, tanpa betul-betul meyakini, apalagi menjalankan konsekuensi dari perkenalan terhadap 3 hal tersebut. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pentingnya kita untuk kita mempelajari al-usulul thalathah, yaitu 3 pondasi yang setiap kita akan mendapatkan pertanyaan tersebut. Wajibnya kita untuk kita betul-betul kenal dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama kita dan dengan nabi kita. Dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam kitabnya yaitu Risalah Thalathatul Usul, yaitu 3 pondasi yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Beliau memerinci tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatuddin, tentang ma'rifatun nabi. Dan beliau perinci satu persatu bagaimana tentang ma'rifatullah, bagaimana kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang beliau katakan bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah, baik itu ayat syariah maupun ayat kauniyah. Begitu pula kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Yang kita lihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan sama Allah setiap waktunya, setiap harinya, setiap pagi dan sore. Kita melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperjalankan, yang ditunjukkan kepada kita semua. Kemudian beliau menjelaskan tentang konsekuensi pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari kita kenal bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, maka hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan tentang macam-macam ibadah yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Karena begitu banyak di antara kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka tidak memahami makna sebuah ibadah. Bahkan mereka tidak tahu hakikat dari sebuah ibadah. Bahkan seseorang memalingkan sebuah ibadah dan gak sadar kalau itu adalah merupakan sebuah ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang mereka menyembelih untuk selain Allah. Betapa banyak orang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka terkadang sengaja melakukan hal tersebut, tetapi lemahnya ilmu yang ada pada diri mereka, mereka nggak tahu kalau sumpah itu adalah merupakan sebuah ibadah. Mereka nggak tahu kalau nazar itu adalah merupakan sebuah ibadah. Bahkan terkadang orang-orang yang mereka menyembelih dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak tahu kalau ternyata menyembelih itu adalah ibadah yang harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah-ibadah zahir. Ibadah-ibadah zahir. Baik menyembelihnya, baik nadarnya, ibadah qauliyahnya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah qalbiyah? Ibadah-ibadah hati. Yang betapa banyak ibadah-ibadah hati yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi
banyak kaum muslimin tidak mengira kalau itu adalah merupakan ibadah yang harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu muhabbahnya, rasa cintanya, rasa takutnya, rasa mengharapnya, rasa tawakalnya, rasa khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunjukkan, tetapi mereka lupa kalau itu adalah merupakan sebuah ibadah. Tapi mereka enggak mengetahui itu semuanya. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan di dalam kitabnya Salasatul Usul ini, konsekuensi dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayya'buduh, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan wa anwa'ul ibadatil lati amarallahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Wa minhu du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal dhabhu wal nadru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh beliau di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah tersebut itu adalah merupakan ibadah yang harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Orang kalau dia memalingkan sedikit atau salah satu dari ibadah-ibadah yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang ditakutkan seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya kekufuran. Maka inilah pentingnya kita ikhwani wa akhwati fillah untuk kita mengetahui anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Dan kita sudah mengetahui tentang definisi ibadah di pertemuan-pertemuan yang lalu. Saya telah menjelaskan tentang definisi ibadah yang disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah, yaitu seluruh nama. Ismun jami', setiap nama, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang nama tersebut itu dicintai sama Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu namanya. Ismun jami', setiap nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu zahir maupun yang batin. Kita tahu dari mana kalau Allah Subhanahu wa taala cinta? Kita tahu dari mana kalau Allah Subhanahu wa taala ridho? Para ulama menyebutkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala cinta dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Makanya enggak ada satu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tidak ada satu ibadah kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan, aqimus shalah, atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum walillahi 'alan nasi hajjul bait. Semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah merupakan sebuah ibadah. Makanya saya kasih kaidah, kasih usul bahwasanya apa? Kalau bertanya ini ibadah atau bukan, yang ditanya apa? Dalil perintah. Dalil mana yang menunjukkan ini adalah sebuah ibadah? Mana perintahnya? Bukan mana larangannya, enggak. Tapi apa? Mana perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus didatangkan itu apa? Dalil yang memerintahkan. Dalil yang memerintahkan. Karena apa? Karena namanya ibadah itu setiap yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Dan kita tahu dicintai dan diridhoi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwasanya ibadah itu adalah merupakan sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Allah memuji orang yang melakukan ibadah tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala puji, makanya apa? Itu menjadi sebuah ibadah.
Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ibadah nadar. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika memuji mereka, orang-orang yang menunaikan nadarnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadar mereka. Dipuji sama Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuji para anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Ketika para anbiya mereka dipuji karena mereka punya rasa raghbah, punya rasa pengharapan yang begitu tinggi kepada Allah. Mereka juga punya rasa rahbah, punya rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khashiin, orang-orang yang khusyuk, menunjukkan bahwasanya apa? Raghbah, rahbah, dan khusyuk ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan ibadah. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tahu tentang ibadah yang harus kita kerjakan, ibadah yang harus kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai mendatangkan dalil satu-satu tentang ibadah-ibadah yang beliau contohkan. Ketika beliau mengatakan wa anwaul ibadatil lati amarallahu biha, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya, mithlu al-islam wal iman wal ihsan, seperti contohnya Islam, iman, ihsan. Wa minhud doa, dan dari termasuk diantara ibadah itu adalah merupakan doa, dan kita sudah membahas tentang doa ini, bahwasanya doa itu adalah merupakan sebuah ibadah. Dan doa di dalam Al-Quran mempunyai berapa makna Pak kemarin Pak? Punya berapa? Punya dua. Apa Mas? Doaul mas'alah dan doaul ibadah. Setiap ada kalimat doa di dalam Al-Quran maka punya makna dua, yaitu doaul mas'alah dan doaul ibadah. Apa bedanya? Kalau doaul mas'alah bapak-bapak, dan ini adalah merupakan sebuah ibadah. Ketika apa? Ketika bapak-bapak minta sama Allah, ya Razzaq urzuqni, ya Fattah iftahli. Ini namanya doaul mas'alah. Bapak minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya bapak-bapak. Ini namanya apa? Namanya doaul mas'alah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berkata, "Ud'uni," mintalah kalian kepadaku. "Astajib lakum," aku akan mengabulkan doa kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara'u ilallah. Kita adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala semakin kita banyak minta, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Dan ini perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ini perbedaan Allah dengan makhluk. Semakin kita minta, semakin kita disayang. Coba kalau kita minta kepada makhluk, sekali gak popo, 2 kali ora popo, 3 kali dilempar batu kita Pak, jaluk terus oleh pegawe ngono. Kan seperti itu. Tapi Allah enggak. Setiap kita minta, semakin kita ngemis, maka apa? Semakin kita disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Aku dekat dengan kalian. Uji budak watadai dadaan. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang mereka berdoa. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya kita butuh terhadap yang namanya doa ini. Doa masalah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita enggak boleh minta kepada selain Allah. Kalau kita minta kepada selain Allah, yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut enggak mampu untuk melakukannya dan mustahil dia melakukannya, maka apa? Seseorang itu bisa terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Karena apa? Karena doa ini adalah merupakan sebuah ibadah. Ada orang datang ke kuburan, Pak. Ya, kemudian dia minta, "Oh ya le kubur, aku jaluk anak." Oh ini namanya apa? Minta kepada selain Allah yang harusnya
Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada selain Allah yang dia nggak mampu. Yang dia nggak mampu. Ini bisa terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Terus Ustaz, boleh kita minta kepada selain Allah? Boleh. Kapan? Ada syaratnya. Syaratnya itu kapan? Ketika hadir. Yang kita minta hadir. Contohnya, saya minta Pak Abdul Qadir, saya minta uang. Pak Abdul Qadir ada di depan saya. Kemudian apa? Mampu. Pak Abdul Qadir pakai duitnya, banyak uangnya, dia mampu ngasih. Maka apa? Boleh. Saya minta tersebut. Maka dengan dua syarat ini apa? Dibolehkan seseorang itu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orangnya harus hadir di depannya. Kemudian apa? Kemudian yang kedua, dia mampu untuk mengabulkan permintaan tersebut. Kalau seseorang dia berdoa kepada selain Allah, orangnya tidak hadir, uangnya harus mati, masuk dalam kuburan, dia saja butuh kepada amal solehnya. Kemudian apa? Minta, wahai wali, wahai ini. Kita di masjid, dia di mana? Kemudian kita minta menyebut namanya dia. Maka apa? Ini doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, doa ini adalah merupakan sebuah ibadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang minta berdoa, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar, dia minta kepada Allah dan minta kepada selain Allah. Iki harus minta sama Allah tapi juga minta kepada selain Allah. Kata Allah apa? La burhana lahu bihi, yang tidak ada hujjah baginya. Tidak diturunkan hujjah baginya. Ustaz, kalau ada hujjah boleh berarti. Ini la mafhuma laha. Nanti teman-teman yang belajar nahwu akan paham. Ini makna, ini tidak ada mafhum, tidak ada makna tersebut. Menunjukkan bahwasanya apa? Berdoa kepada selain Allah itu sebenarnya sudah memang enggak ada hujjahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi innama hisabuhu inda rabbih. Nanti akan hisab sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup apa? Innahu la yuflihul kafirun. Ditutup sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, mereka itu tidak akan pernah beruntung. Menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam yang namanya apa? Kesyirikan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Doa itu adalah merupakan sebuah ibadah, diperintahkan kita oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni, perintah. Ini fi'il apa, Mas? Ud'uni. Fi'il apa? Makanya kalau kita belajar nahwu, akhir sorof, akhirnya kan kita tahu, oh ini fi'il amr. Makanya bapak-bapak ketika mereka ngapal, ya kan? Kemudian mereka tahu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr. Itu gak cuma buat setoran tok. Enggak, tapi apa? Baca Al-Qur'an, ud'uni. Oh, ini perintah ini. Perintah Allah untuk apa? Untuk saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau Allah memerintahkan, berarti ini adalah merupakan sebuah ibadah. Karena Allah tidaklah memerintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian doa yang kedua. Makna dari doa di dalam Al-Qur'an yaitu doanya, maknanya apa? Doaul ibadah. Jadi doaul mas'alah kita minta sama Allah. Yang kedua, doaul ibadah. Doaul ibadah ini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna apa? An du'ai atau an ibadati? An ibadati. Allah menyebutkan doa dengan apa? Dengan ibadah. Menunjukkan bahwasanya makna yang kedua, doa itu adalah doaul ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, padahal disebut pertama perintah Allah ud'uni. Kalimat selanjutnya Allah mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya
Namanya doa itu doaul masalah. Begitu pula doaul ibadah. Jenengan sholat pada hakikatnya berdoa atau enggak? Minta apa, Pak? Minta apa? Ganjaran kan? Jenengan duduk menuntut ilmu ini doa atau enggak? Berdoa. Makanya kalau saya bilang tuh bapak-bapak lagi berdoa, enggak usah kaget. Mana Ustaz enggak ngangkat tangan? Oh, duduk di majelis ilmu itu berdoa, gitu. Duduk di majelis ilmu itu berdoa. Karena apa? Pada hakikatnya makna dari doa itu apa? Adalah ibadah. Kalau saya bilang bapak-bapak ngaji, saya bilang tuh bapak-bapak lagi berdoa. Kok dikatakan berdoa? Ustaz lagi ngaji kok berdoa? Itu lagi berdoa. Sebenarnya pada hakikatnya dia beribadah dan dia berdoa mengharap pahala dari Allah. Dia minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini ikhwani wa akhwati fillah. Baik itu doa, ya kan? Masalah minta sama Allah itu nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Harus betul-betul ditunjukkan kepada Allah. Begitu pula doa ibadah. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, birrul walidain kita, itu betul-betul juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita birrul walidain, ya kan? Jangan cuma ngarep apa? Dipuji sama orang. Bukan untuk mengharap didengar sama orang, enggak. Tapi apa? Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu wa minhud doa. Termasuk diantara ibadah adalah merupakan berdoa atau doa. Dan masuk ke dalamnya doaul masalah dan doaul ibadah. Kemudian kata beliau, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa dalilul khauf, dan dalilnya takut. Qauluhu ta'ala, takut ini adalah merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan banyak orang itu tidak sadar kalau takut ini apa? Itu adalah ibadah. Kadang seseorang itu dia mengatakan syirik ini, syirik ini, syirik ini, syirik ini, tapi seseorang nggak pernah ngaca dirinya. Takut saya ini sebenarnya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala enggak? Gitu. Ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau justru malah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Atau justru malah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau mendatangkan dalil takut, kalau takut itu adalah merupakan sebuah ibadah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang khauf, bahwasanya khauf ini, Pak, ini adalah merupakan sebuah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian takut pada mereka, dan takutlah kalian kepadaku, wa khafuni. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung sama Allah, Pak, in kuntum mu'minin, in syartiyah. In syartiyah. Menunjukkan bahwasanya apa? Syarat keimanan seseorang itu, bagaimana seseorang itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan di dalam kitabnya Thariqul Hijratain, beliau mengatakan apa? Faja'alal khaufa minhu syartan fi tahqiqil iman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan takut itu adalah merupakan syarat di dalam merealisasikan iman, Pak. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan apa? Syarat untuk merealisasikan iman. Wa in kana syartu dakhilan fi sighati 'alal iman fa huwal masyrutu fil makna. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa khafuni in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali mereka siapa? Orang-orang yang mereka betul-betul punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka betul-betul merealisasikan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut ini, wani wa akhwati fillah, enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi takut kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini subhanallah mendakwahkan tauhid, tapi terkadang kita itu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendakwahkan tauhid, siapa yang akan berdiri di hadapan kita, Pak? Siapa, Pak? Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka bekerja sama dengan jin, yang mereka bekerja sama dengan tukang sihir, yang mereka bekerja sama dengan dukun dan lain sebagainya. Itu la mahalah. Itu gak akan mungkin apa? Terhindari. Ketika kita mendakwahkan tauhid, pasti berhadapan di depan kita siapa? Ya mereka ini orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini mau mendakwahkan tauhid takut-takut. Jangan nanti aku disihir. Jangan nanti aku ini, jangan nanti ini. Loh. Nabi Ibrahim alaihi salam, Pak, itu sudah pernah mencontohkan kepada kita semua. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ditantang oleh orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Mengatakan, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun." Allah turunkan jawaban apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ya, diancam, apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku takut kepada sesuatu yang kalian sekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, dan kalian kok enggak takut padahal kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kata Nabi Ibrahim, ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Siapa di antara kita yang paling aman? In kuntum mu'minin. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Apa janjinya Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takut kepada mereka. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kena apa? Kena sihir. Sampai diruqyah oleh malaikat Jibril. Karena apa? Karena memang itu orang-orang yang mereka mendakwahkan tauhid, maka apa? Maka akan berdiri orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tertancap di dalam hatinya bahwasanya apa? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang dia betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia takuti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apapun itu, mau jin, mau iblis, mau apa dan lain sebagainya, la yanfa' wa la yadur. Mereka itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan tidak akan pernah bisa memberikan apa? Madarat. Meskipun mereka berkumpul semuanya untuk memudaratkan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita terkena mudarat tersebut, maka tidak akan pernah kita mendapatkan mudarat tersebut. Begitu pula sebaliknya, meskipun orang semua berkumpul untuk memberikan manfaat, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk tidak mendapatkan manfaat, ya kita juga tidak akan pernah mendapatkan manfaat tersebut. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk kita tidak takut, fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala apa? Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Permasalahan takut ini, yang dimana takut adalah merupakan sebuah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Akan tetapi terkadang kita banyak permasalahan dengan ibadah hati ini. Banyak permasalahan dengan ibadah hati ini. Terkadang kita takut yang harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua takut
ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebuah kesyirikan. Maka di situ para ulama mentafsir tentang permasalahan takut ini. Rasa takut yang ada di dalam diri kita. Beliau Syekh Saleh Al-Syekh membagi rasa takut, dan begitu pula dijelaskan di dalam kitab Tauhid, di dalam Taisir Azizul Hamid syarah kitab Tauhid, menjelaskan tentang macam-macam takut, yang dimana rasa takut kita itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu rasa takut yang dibolehkan, khaufun jaiz. Rasa takut yang dibolehkan. Dan ini adalah merupakan rasa takut yang tabii. Rasa takut yang tabii. Bagaimana kaidahnya? Kata beliau, an yakhafa minal asbabil adiyati allati ja'alallahu fiha ma yakhafu ibnu adam minhu. Rasa takut yang tabii ini adalah merupakan rasa takut dari sebab-sebab yang wajar yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan anak Adam atau manusia itu takut terhadap tersebut. Ka'ayya khafa minan nar. Antum takut kepada api. Enggak, anak mentauhidkan Allah, anak enggak takut api. Habis itu antum taruh tangan antum di api. Ini namanya gendeng, Pak. Ini namanya ngawur. Kenapa? Tabiat manusia itu takut sama api. Tabiat manusia takut sama buaya. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia itu takut sama ular. Itu adalah merupakan apa? Sesuatu yang wajar. Au yakhafu minas sab'i ayyadu alaihi, atau takut kepada binatang buas. Mentang-mentang saya mentauhidkan Allah, kemudian apa? Singa diparani. Ini tidak ada urusannya, Pak. Gitu. Karena apa? Tabiat manusia itu takut sama singa, serigala, ya kan? Ular berbisa. Ini juga takut sama kalajengking, itu juga takut. Maka ini adalah merupakan apa? Takut yang tabii. Yang dimana kalau seseorang punya takut ini tidak akan pernah mengurangi yang namanya keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan apa? Tabiat manusia secara jibiliyah, secara tabiat anak Adam akan takut terhadap atas hal yang seperti ini. Ini takut yang pertama, namanya khauf tabii. Lek takut bojo khauf tabii enggak, Pak? Kalau ini tanya serius sana. Nanti dipikirkan masing-masing, Pak. Kemudian yang kedua yaitu apa? Al-khauful muharram. Khauf yang rasa takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai kesyirikan. Tapi apa? Ini hukumnya adalah haram. Monggo Pak, adzan dulu, Pak.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, pembagian dari rasa takut, yang dimana rasa takut ini adalah merupakan sebuah ibadah hati, ibadah qalbiyah, yaitu al-khauful muharram, khauf yang ditakutkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi khauf tabii enggak apa-apa, karena memang Allah jadikan sebab anak Adam itu takut kepada hal-hal tersebut. Ini adalah merupakan khauf yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, apa itu? Wa huwa ay yakhafa minal khalqi fi ada'in wajibin min wajibatillah. Yaitu takut kepada seseorang. Takut kepada seseorang untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya khaufu minal khalqi fi ada'is shalah. Takut kepada makhluk ketika mau melakukan salat. Ya kan? Takut antum mau melakukan salat, maka takut kepada makhluk. Ini takut yang haram. Enggak boleh. Begitu pula ya khauf in qama lis salati min majlisin yaqtunuhu katsirun min an yu'ab. Begitu pula takut kalau seandainya melakukan kewajiban, takut dicela sama orang-orang. Anak enggak mau lah jenguk jenggot. Kenapa? Takut semuanya takut dia apa? Diomongin orang dan lain sebagainya. Loh, ini sesuatu yang wajib. Ketika kita takut kita diomongin, maka apa? Ini takut yang haram. Ini adalah takut yang mendatangkan dosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang takut yang seperti ini. Ketika orang-orang musyrikin mereka mau menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan wal alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika manusia mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, manusia, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Apa yang terjadi pada mereka? Fazadahum imana, justru malah mereka tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala senikmat-nikmat untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika manusia mengatakan bahwasanya mereka mau diserang. Dan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada musuh-musuh Allah. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Dan syaitan memang kerjaannya apa? Syaitan itu kerjaannya dia selalu menakut-nakuti kita, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahum. Seperti itulah syaitan. Syaitan itu kerjaannya apa? Yukhawwifu awliya'ahu, nakut-nakutin wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang mau majelis taklim, ya kan? Mau datang ke majelis taklim ditakut-takuti. Engko lewat kuburan bengi-bengi, awas, hati-hati. Akhirnya apa? Punya rasa takut, gitu. Kadang seseorang itu ditakut-takuti dengan sesuatu yang bayang-bayang, yang enggak ada real nyatanya dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan apa? Rasa takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau hadzal nau'u minal khaufi muharram la yajuz li'anna fihi tafwitun fariidatun min faraidillah li ajlil khauf. Karena seseorang itu dia apa? Tidak melakukan kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala karena sebab takut. Gitu. Makanya apa? Pertanyaan tadi saya apa? Kadang ada orang takut enggak boleh, dia ikut majelis taklim takut digegeri, takut dimarahin dan lain sebagainya. Maka ini bisa terjatuh kepada yang namanya takut yang muharram. Takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan takut tabii yang tadi itu. Ya kan? Tapi bisa terjatuh kepada takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dibagi oleh para ulama yaitu apa? Khaufus sir, yaitu takut yang sir, yang tersembunyi, dan ini adalah merupakan khaufun syirki, dan ini adalah merupakan takut yang bisa menjatuhkan seseorang itu ke dalam yang namanya kesyirikan. Yaitu apa? Seseorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ta'alluqu qalbi li ghairillah, karena bergantung hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, alladzi yakunu indal kharrafin, terkadang seseorang itu takut kepada dukun, takut kepada peramal dan lain sebagainya. Ini bisa jatuh ke dalam yang namanya apa? Kesyirikan. Kenapa? Hatinya bergantung dan akhirnya punya rasa takut. Khaufun min ghairillah khaufus sir, takut kepada selain Allah, dan ini adalah merupakan takut yang sir, takut kepada seseorang yang dia sudah meninggal, takut kalau seandainya orang yang meninggal ini apa? Bisa mendatangkan musibah. Betapa banyak kalau hari-hari Asyura dan lain sebagainya, orang takut sirnya itu banyak munculnya. Mereka itu kalau enggak ngasih sesajen dan lain sebagainya, ya kan? Kalau mereka tidak mempersembahkan sesuatu, maka apa? Nanti ini kena musibah ini, kena musibah itu, kena ujian ini, kena ujian itu. Ini adalah merupakan khaufun sir. Khauf yang tersembunyi, dan ini adalah merupakan kesyirikan. Hati-hati, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita melihat kesyirikan itu cuma yang dohir-dohir saja, nyembelih, ini. Padahal apa? Rasa takut di dalam hati kita yang harus kita bisa kendalikan itu. Yang harus kita bisa kendalikan, ini juga potensi seseorang untuk terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Dari apa? Dari amalul qalbi, dari amalan hati yang ada pada diri seseorang, yaitu berupa rasa takut. Maka punya potensi untuk apa? Untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Dan ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Rasa takut yang ada di dalam diri kita harus betul-betul kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang bagaimana para anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu bisa bersegera di dalam yang namanya kebaikan, Pak. Ya kan? Wa yad'unana, dan mereka bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Di dalam hatinya itu ada raghaban wa rahaba. Ada rasa takut. Rohaba itu rasa takut yang begitu luar biasa. Dan itu yang menjadikan mereka bersegera dalam kebaikan, berhenti di dalam batasan-batasan maksiat. Orang kalau dia nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia apa? Ya dia nggak akan pernah menjalankan perintah Allah, dan dia justru malah apa? Terjatuh ke dalam yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tumbuhkan. Bagaimana caranya? Caranya ya harus punya makrifat kepada Allah. Bahwasanya Allah syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah lalai dari menghisab hambanya. Semua kita didengar perkataan kita, amalan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus terus-menerus hadir di dalam diri kita, sehingga apa? Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu enggak hadir, hilang, yang kita ingat cuma apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kita lupa Allah juga syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala adalah keras adabnya. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menyelisihi janjinya tentang bahwasanya akan menghukum orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus betul-betul kita ingat. Jangan cuma ingatnya apa? Ghafurur rahim saja. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi kita juga harus ingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengadab sebuah kaum, maka apa? Maka begitu luar biasa adabnya. Dan kita betapa banyak kita saksikan di dalam perjalanan hidup kita, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menguji suatu kaum, ya kan? Itu subhanallah, bumi ya digoyang sama Allah Subhanahu wa taala, digoncangkan. Bagaimana burkan itu disemburkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah untuk melakukan hal tersebut. Hanya mengucapkan kalimat kun, kabeh semuanya itu bisa bencana, Pak. Bisa luar biasa.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang cerita orang-orang yang mereka menyekutukan Allah, orang-orang yang mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Nuh seperti apa? Kaumnya Nabi Lut seperti apa? Kaumnya Nabi Hud seperti apa? Kaumnya Nabi Ad seperti apa? Kaumnya Nabi Soleh seperti apa? Dan itu laisa bibait kata Allah. Bukan sesuatu yang jauh. Kita bisa lihat, kita bisa tonton, kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau mengadab sebuah kaum. Begitu luar biasa. Tidak ada yang tersisa. Bagaimana kaum Lut diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, dibalik kemudian dimasukkan lagi ke bumi. Begitu luar biasa. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh, dan itu semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dongeng, Pak. Tapi apa? Itu semua untuk menancapkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah. Dan ini yang harus kita apa? Biasakan, punya rasa takut. Makanya kalau seandainya ikhwani wa akhwati fillah, ada maksiat di depan kita, kemudian apa? Kita datangkan rasa khauf kita dengan kita godul basar, semuanya. Dapat pahala enggak? Bukan hanya sekedar godul basarnya dapat pahala. Kita datangkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan ibadah qalbiyah. Kadang kita kan godul basar gitu, godul basar. Ini saja yang kita anggap sebuah pahala. Tapi apa? Rasa takut di dalam hati kita, enggaklah saya takut kepada Allah. Kita mendatangkan rasa takut kita kepada Allah, itu ibadah qalbiyah yang begitu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-khauf, konsekuensi dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah yang besar. Ibadahnya para anbiya, ibadahnya orang-orang yang saleh, ibadahnya orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah, itu adalah merupakan ibadah khauf ini. Yang sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mempersembahkan ibadah khauf ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada selain Allah dengan bergantungnya hati, atau justru kita takut kepada selain Allah yang menjadikan kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ini semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.